じゃねえぞこら。よく聞け。俺らのトップは。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang gue bakal lanjutin lagi Bad Boy J. Yang kemarin pertarungan antara geng Gokuraku melawan Beast dan diakhiri dengan damai karena salah satu anggota Beast yang main curang dengan menyerang dari belakang. Oke, jangan lupa siapkan dulu udut kopainya cuy. Kita gas. Setelah pertarungannya kemarin dengan geng Beast, keesokan harinya Yoji and the Gang memutuskan untuk merekrut anggota baru. Karena anggota lamanya semuanya sudah resign. Karena anggota geng Gokuraku yang harus memiliki pasukan setelah menjadi geng terkuat nomor 2 di Hiroshima setelah geng Beast. Tapi ternyata Yoji dan kedua temannya tidak mendapatkan satu anggota pun. Karena mereka yang malah kukuliran dan gagal semua dalam acara seleksi itu. Sedangkan Tsukasa datang ke kafe untuk mencoba melamar kerja di sana. Tapi ternyata lamaran kerjanya ditolak karena ia bekerja di sana hanya untuk berdekatan dengan Kumi saja. Terlihat Tsukasa and the Gang yang sedang ngahuleng karena mereka yang sama-sama gagal dalam tujuannya. Tidak lama kemudian datang seorang wanita cantik bernama Aoi, yang ternyata Aoi adalah sahabatnya Tsukasa waktu kecil. Lalu mereka berdua pun mengobrol dan bernostalgia di masa kecilnya. Waktu kecil ternyata Tsukasa orangnya cupu dan bahkan sering dibully oleh teman sekolahnya. Tetapi untungnya ada sahabat Tsukasa dan Aoi yang bernama Shinichi yang selalu melindunginya. Bahkan Shinichi sering baku hantam dengan orang yang telah membuli Tsukasa. Namun suatu hari saat Tsukasa dibully dan Shinichi kewalahan melawan mereka, tiba-tiba Tsukasa mulai bangkit melawan dan dengan mudah membantai mereka sendiri. Dan disinilah awal Tsukasa dikenal sebagai monster yang menyeramkan jika ada orang yang dicintainya disakiti oleh orang lain. Setelah bernostalgia cukup lama, Aoi pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, ia mengajak Tsukasa untuk bertemu esok hari. Malam harinya, Hisao tidak sengaja bertemu dengan Hiro di supermarket. Dan ternyata Hisa dan Hiro itu pernah menjadi satu anggota geng di Naik. Dan bernostalgia saat Hisao berjanji akan menjadikan Naik sebagai geng nomor 1 di Hiroshima bersama Hiro. Keesokan harinya Tsukasa dan Aoi bertemu. Mereka berdua pun mengobrol lagi. Di sini Aoi tak menyangka kalau Tsukasa bisa berteman dengan seorang berandalan. Sedangkan Shinichi yang lebih kuat dari Tsukasa malah jadi kacung berandalan di kotanya. Dan sekarang ia malah masuk ke rumah sakit karena melawan berandalan itu. Dan itu karena Tsukasa yang menyuruh Shinichi untuk berani melawan orang yang menindasnya. Di tempat lain, Yoji dan Eiji mendapatkan kabar bahwa geng Naik telah merekrut anggota kuat karena dia yang mampu membantai 6 orang anggota Naik sendirian. Dan bahkan karena kekuatannya itu membuat Hiro langsung mengangkatnya sebagai petinggi geng Naik. Bersamaan dengan itu tiba-tiba Hisa datang yang langsung mengatakan kalau dia akan keluar dari geng Gokuraku. Mendengar hal itu, Yoji pun marah dan langsung menghajar Hisa karena Hisa yang malah keluar di saat geng Gokuraku mulai melemah karena tidak memiliki pasukan. Hingga akhirnya Hisao pun pergi dari sana. Dan disinilah Yoji menyangka bahwa orang yang telah direkrut Hiro dan langsung menjadi petinggi Naik adalah Hisao. Di tempat lain, Kenzo, salah satu petinggi Naik, berencana untuk menyerang geng Gokuraku tanpa sepengetahuan Hiro. Malam harinya saat Hiro sedang bersenang-senang di klub malam, Kenzo dan anggotanya mulai melancarkan aksinya dengan menculik Tsukasa and the Gang. Namun Kenjo hanya berhasil menculik Yoji dan Eiji saja karena Hisa yang sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Di gudang, Yoji dan Eiji disiksa habis-habisan oleh mereka. Bersamaan dengan itu, Hisa yang sedang menuju ke tempat klub malam untuk bertemu dengan Hiro, tiba-tiba ia langsung diserang dari belakang oleh anggota Naik. Tapi untungnya ia mampu menghadapi dan berhasil lolos dari mereka. Kemudian Hisa pun menelpon Hiro dan menyangka kalau Hiro telah menjebaknya. Mendengar hal itu, Hiro pun hanya bisa menghulang karena ia yang tidak tahu apa-apa.
Tapi saat ia menelpon, tidak sengaja ia melihat seseorang yang sangat mencurigakan yang sedang mengawasinya. Melihat hal itu, ia dengan cepat langsung mengejar orang itu. Bersamaan dengan itu, Tsukasa yang sedang berada di kafe mendapatkan SMS dari seorang yang mengirim foto Yuji dan Eiji yang sedang disekap, dan menyuruh Tsukasa menyelamatkan mereka berdua atau Aoi yang disekap di pabrik. Melihat hal itu, ia mulai bingung siapa yang harus diselamatkan. Namun dengan cepat ia langsung menuju ke tempatnya Aoi terlebih dahulu untuk menyelamatkannya. Ketika sampai di sana, Tsukasa langsung menyelamatkan Aoi dan melepaskan borgolnya. Tapi tak disangka Aoi malah berkhianat dan langsung ngeborgol Tsukasa. Dan disinilah kita bisa mengetahui ternyata semua itu adalah jebakannya Kenzo untuk menangkap Tsukasa menggunakan Aoi. Karena Aoi yang sakit hati melihat Tsukasa bisa bahagia bersama teman barunya. Sedangkan Shinichi malah masuk rumah sakit karena mencoba melawan teman berandalannya. Dan ternyata anggota naik baru yang kuat itu adalah Aoi. Sedangkan di gudang, Yoji dan Eiji akan ditenggar meja. Tiba-tiba Hiro dan Hisa datang ke sana sambil menghajar orang yang memata-matainya. Terlihat Kenzo yang langsung merungkut karena rencananya sudah diketahui Hiro. Dan di sini juga akhirnya Hisa memutuskan untuk tidak jadi keluar dari geng Gokuraku. Karena sebelumnya ayahnya yang menyuruh Hisa untuk bisa mengambil keputusannya sendiri. Dan tanpa banyak bacot, Hiro dan Hisa pun langsung baku hantam melawan mereka. Dan dengan mudah mereka berdua membantai Kenzo dan anak buahnya yang sudah berkhianat, dan membuat Kenzo ampun-ampunan. Setelah berhasil membantai Kenzo, Yoji menyuruh Hisa untuk pergi ke pabrik untuk menyelamatkan Tsukasa. Dan ketika sampai di sana, Aoi mengancam akan menjatuhkan Tsukasa. Melihat hal itu, Hisa pun malah nekat menjatuhkan dirinya untuk menggantikan Tsukasa. Dan saat akan melompat, tiba-tiba Tsukasa ngagorowok dan langsung melawan Aoi, yang membuat Aoi hampir saja terjatuh dari sana. Tapi untungnya Tsukasa memegangnya dan berhasil menyelamatkan Aoi. Dan setelah kejadian itu, Aoi pun meminta maaf kepada Tsukasa karena hilap akibat dirinya yang merasa tidak adil untuk Shinichi. Dan akhirnya Tsukasa pun memaafkannya dan memaklumi perbuatan Aoi. Beberapa hari setelah kejadian itu, akhirnya hubungan Yoji dan Hisa pun kembali dekat lagi. Sedangkan Tsukasa dan Aoi juga kembali akrab. Dan Shinichi pun datang ke sana yang ternyata ia sudah sembuh dari sakitnya. Dan mereka bertiga pun bernostalgia ketika masih kecil di sana. Keesokan harinya, semua geng yang ada di kota Hiroshima digemparkan dengan kembalinya pria misterius bernama Namori Yutaka, yang dijuluki sebagai Sang Iblis, karena semua geng yang ada di kota Hiroshima belum ada yang mampu mengalahkannya. Dan hanya satu orang yang mampu mengimbanginya, yaitu Dano, ketua dari geng Beast. Karena di setiap pertarungan mereka berdua selalu berakhir dengan imbang, hingga akhirnya Yutaka memutuskan pergi dari Hiroshima dan masuk ke pelatihan tinju untuk menjadi sang juara. Namun kedatangan Yutaka malah membuat onar dengan menghajar anggota geng Beast dan memberikan bekas goresan di bagian wajahnya sebagai tanda ia telah menghajar Beast. Dan Dano yang mendengar kabar itu mengingat tentang janjinya dengan Yutaka, di mana Yutaka berjanji akan menjadi sang juara tinju, sedangkan Dano akan menjadi orang terkuat di Hiroshima. Namun ia tidak mengerti maksud kedatangan Yutaka yang malah berbuat onar. Di tempat lain, Tsukasa yang sedang berkencan dengan Kumi malah diganggu oleh para berandal jalanan yang ingin membajegnya. Saat Tsukasa akan melawan, tiba-tiba datang Yutaka yang langsung membantunya dan menghajar mereka dengan meninggalkan goresan di wajah. Dan disinilah awal Tsukasa bertemu dengan Yutaka, tetapi ia belum mengetahui bahwa orang itu adalah Sang Iblis yang sedang menjadi buah bibir para gangster di kota Hiroshima. Di tempat lain, Hiro yang sedang di restoran dengan ciwi-ciwi, ia mendapatkan telepon dari Yutaka yang ingin bergabung dengan gengnya. Mendengar hal itu, dengan cepat ia pun pergi ke tempat mereka berdua akan bertemu. Tapi saat di sana ternyata ia malah dijebak dan langsung dihajar dengan bekas goresan, hingga mengalami koma dan dirawat di rumah sakit. Dan karena kejadian itu membuat Yoji and the Gang menyangka kalau Yutaka lah yang telah menyerang Hiro. Karena sebelumnya Hiro yang mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Yutaka. Keesokan harinya, Dano dan Kaju mendatangi Yutaka di tempat persembunyiannya. Di sana Dano langsung menghajarnya sebagai bentuk kekecewaannya karena Yutaka yang kembali dengan membuat kekacauan. Kemudian Dano pun mengajak Yutaka pergi ke atap untuk baiwan seperti dulu. Tapi saat mereka berdua akan baku hantam, tiba-tiba datang Tsukasa yang langsung mencegah pertarungan mereka berdua.
karena ia yang tahu Dano dan Yutaka adalah teman yang berjanji akan menjadi orang-orang terkuat. Namun Dano tidak mendengarkannya dan tetap ingin menghajar Yutaka, hingga akhirnya Tsukasa langsung mengeluarkan jutsu ceramahnya dan membuat mereka berdua luluh dan tidak jadi baku hantam. Tidak lama kemudian Ogi dan anak buahnya datang, yang ternyata Ogi telah berkhianat dari bis dan menjadikan Yutaka sebagai ketua barunya. Dan Dano yang melihat hal itu pun merasa tidak percaya karena Yutaka malah pergi ke rombongan mereka. Tapi ternyata Ogi hanya ingin memanfaatkan Yutaka saja agar rencananya menjadi orang terkuat di Hiroshima berjalan dengan mulus. Dan ia menggunakan nama Yutaka untuk menakuti geng lain. Dan jika berhasil, ia akan melaporkan Yutaka ke polisi, yang ternyata kembalinya Yutaka itu karena ia telah dituduh membunuh seseorang dan sekarang menjadi buronan polisi. Terlihat ketika di markas geng Gokuraku saat Yoji sedang meeting, tiba-tiba datang seorang polisi kenalan Yoji bernama Iwa yang sedang mencari info tentang keberadaan Yutaka. Setelah itu Yoji and the Gang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Hiro, dan di sanalah akhirnya Yoji and the Gang mulai mengetahui ternyata Ogilah yang telah menjebak dan menyerang Hiro hingga koma dengan menggunakan nama Yutaka. Mendengar hal itu, ia pun langsung pergi ke markasnya Ogi untuk membalaskan dendam Hiro. Ketika sampai di sana tanpa banyak bacot, mereka pun langsung baku hantam melawan Ogi dan anak buahnya. Dan dengan mudah mereka bertiga membantai anak buahnya Ogi. Bahkan Tsukasa mengalahkan Ogi hanya dengan satu pukulan uppercut-nya hingga ngaclang jauh. Setelah itu Yutaka and the Gang pun datang ke tempat persembunyiannya Yutaka. Di sana ia meminta Yutaka untuk menjelaskan alasan ia menjadi buronan polisi. Tapi tiba-tiba datang Dano yang telah mengetahui semuanya dari pelatihnya Yutaka. Karena ternyata sebelumnya ia pergi ke kota Osaka dan mencari info tentang Yutaka yang telah kembali ke Hiroshima. Dan akhirnya Yutaka pun menceritakan alasan ia dituduh sebagai pembunuh, di mana ia sedang berlatih dan ditelepon seniornya untuk datang ke suatu tempat. Tapi saat sampai di sana ternyata ia malah dijebak karena ada orang yang sedang sekarat di tempat itu dan terlihat oleh polisi yang ke sana dan menyangka Yutakalah yang telah membunuh orang itu, dan ia langsung kabur dari sana. Dan karena kejadian itu membuat ia linglung dan bingung untuk mengadukannya kepada siapa. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Hiroshima untuk bersembunyi dari kejaran polisi, karena ia yang menganggap kalau tidak ada orang yang akan mempercayainya lagi. Tapi Dano mengatakan kalau sebenarnya pelatih Yutaka masih mempercayainya dan menunggunya untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Lalu Dano pun memberikan sarung tinjunya untuk meyakinkan bahwa pelatihnya memang benar-benar sedang menunggunya. Hingga akhirnya Yutaka mulai luluh dan kembali lagi ke kota Osaka. Keesokan harinya Yoji and the Gang yang sedang bersantuy didatangi oleh polisi Iwa yang memberitahunya bahwa Yutaka tidak bersalah karena pelaku yang sebenarnya sudah ditangkap. Dan alasan polisi mencarinya hanya ingin mendengarkan penjelasannya saja. Dan film pun selesai. Ini belum ending cuy. Di episode terakhir akan ada kejutan di mana ketiga geng terkuat di Hiroshima akan bergabung dan melawan geng lain. Sampai bertemu di video selanjutnya.